Host yang bertugas pagi ini mari kita sambut dengan luar biasa ya pagi ini. Haleluya. Kita sambut host kita pagi ini, yaitu Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Silakan Bu Weli Hukubun. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Shalom Bapak Pendeta. Ya, shalom. Ibu Sinta, Bapak Nidi, Ibu Magdalena. Puji nama Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang setia, menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberkati hidup kita sehingga Tuhan telah membawa kita ada di hari yang baru, di hari ini. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kita alami lewat pujian penyembahan kepada Tuhan dan mau untuk mendengarkan suaranya lewat hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu kita percaya bahwa ada mujizat kuasa Tuhan yang akan kita alami lewat ibadah ini, yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk mujizat kuasanya yang semua kita harapkan, kita rindukan untuk dilawat oleh Tuhan. Amin. Ya, adapun susunan acara ibadah kita pada pagi hari ini, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader, pembicara firman Tuhan, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa prophetik oleh Ibu Magdalena dari Kediri, pengumuman Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan selesai. Baik, untuk itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pikiran dan hati kita tertuju pada ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kita, dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah perisai kami, penolong kami, kekuatan kami, gunung batu tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami. Engkau yang berikan damai sejahtera dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau suci, tapi kami manusia berdosa. Untuk itu Tuhan di saat ini, sebelum kami datang kepadamu lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak mendapat pengampunan yang datang daripada Tuhan. Layak untuk duduk dan memuji menyembah Tuhan dan menerima berkat anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku Tuhan Gereja CLCC di pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah berkenan di hadirat-Mu dan firman Tuhan yang akan kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Tuhan urapi, berkati, berikan pewahyuan, pengurapan yang sungguh kuasa yang datang daripada Tuhan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Berkati semua jaringan yang kami pakai, gunakan pada saat ini hingga berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman kami yang belum masuk, Tuhan berkati gerakan hati mereka supaya mereka bergabung dalam ibadah ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian penyembahan dan firman Tuhan. Dengan hormat disilakan
Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita, naikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang. Aku meneguhkan engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku tidak takut, sebab kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, dengan mengatakan sama-sama, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan sekali ini, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus beriku kemenangan. Amin. Tuhan, kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang baik, kami mau nyanyikan akan kebaikan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Buat gini, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
domba. Haleluya, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Raja. Angkat suaramu bagi Tuhan semuanya. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya siapa? Para pendakwa kita. Mari kibarkan panji-panji kemenangan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan di atas kepala kita. Ya Tuhan pemberi kemenangan. Iblis dikalahkan, katakan amin. Semuanya katakan haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh apa saudara? Katakan sama-sama. Oleh darah anak domba. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Sungguh Tuhan, kami percaya oleh darah anak domba Allah kami berkemenangan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus, Dia El Shaddai. Kita tak usah takut ya. Haleluya, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kami tak usah takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Dengan mengangkat tangan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari buka tangan sambut berkatnya. Berkatnya melimpah El Shaddai. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kami percaya bersama Tuhan, badai pasti berlalu. Bersama Tuhan ada pertolongan. Haleluya, Yesus Kristus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas. Diriku semuanya bukan tanganmu dan sambut berkatnya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya. Sama-sama katakan. Berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai, kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah berkatnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Dia melimpah El Shaddai, Shaddai.
El Shaddai. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, puji Tuhan ya. Baik, Pak Jonathan Pondidi akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita mendengarkannya. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah Jang Juru Selamat kami, Allah penolong kami Tuhan. Engkau El Shaddai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kau sanggup mencurahkan semuanya kepada kami. Ya, Yesus. Keselamatan hidup, keselamatan jiwa kami Tuhan. Kami sungguh rindu selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau telah bangunkan kami kembali, berikan nafas kami kembali, kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, memuji, meninggikan nama Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bimbing kami Tuhan dalam kebenaran firman Engkau Tuhan. Terus bertambah-tambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan Tuhan, tapi kami berjalan dalam terang kasih-Mu Tuhan, terang firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Engkau Tuhan. Pakai dia menjadi alat kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati juga keluarga beliau, berkati anak-anak beliau, berkati pelayanan beliau Tuhan. Berikan kelancaran dalam penyampaian firman ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Dan jika ada kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu penyampaian firman ini, kami tengking, kami usir di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, pelayanan kami dalam tangan kuasa Engkau Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah. Sudah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Pondidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Pondidi. Amin. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi hari ini. Saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Orang-orang yang hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan. Dengan judul pagi ini, tema adalah rahasia temukan hati hamba. Ya, hati hamba itu penurut, ya, bukan pembangkang. Ya, ini dia rahasia. Temukan hati hamba penurut, manut aja ya. Yang suka taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan sedang cari di dalam kehidupan kita semua di pagi hari ini. Mari kita lihat dulu nats bacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-7 dan kepada sahabat kita Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya. Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kita kehendak-Mu, ya Allahku. Amin. Amin. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana sang penulis yaitu Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani ini, dia berkata, dia mengutip dari kitab yang lain ya, saudaraku. Dia berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini tentang Yesus ya. Untuk apa Yesus datang? Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi inilah hati hamba, hati penurut. Jadi Yesus benar-benar dia menuruti akan perintah Bapaknya, akan kehendak Bapaknya ya. Itulah sebabnya Yesus rela mati di atas kayu salib. Sempat pun dia dalam keadaan benar-benar depresi berat,
Saat dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa sampai mengeluarkan peluh, ya, keringatnya, titik-titik keringat itu berubah menjadi titik darah, saudaraku. Saking Yesus benar-benar depresi berat sekali karena dia harus minum cawan murka Allah itu, ya, dosa-dosa umat manusia yang begitu banyak, saudaraku. Dan dalam doanya dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dan Yesus harus, saudara-saudara, melewati jalan Via Dolorosa, kesengsaraan, melewati jalan salib, dan dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Itulah hati hamba, ya. Dan hari ini kita pelajari rahasia temukan hati hamba penurut. Hati hamba penurut, ya. Hati hamba itu sudah bagus. Tapi kalau hati hamba itu juga menuruti apa yang Tuhan mau, bukan sekedar hati hamba saja, tapi actionnya, dia menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, itu yang benar-benar sangat menyenangkan hati Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Hati Tuhan disenangkan bila setiap umat Tuhan, saudara dan saya, memiliki hati hamba. Katakan amin. Hati kita perlu hati hamba, tapi mental jangan mental hamba, ya. Mental hamba itu mental budak. Tapi hati hamba ini bicara orang yang rendah hati, yang berkata, aku butuh Tuhan dalam hidup ini. Itu hati hamba, ya, yang mau berkata, aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Itu hati hamba. Namun bila hati hamba mau menuruti atau melakukan kehendak Tuhan, itu jauh lebih berbahagia dan disertai dan diberkati Tuhan. Katakan amin, ya. Saudara, hati hamba itu terlihat sekali di dalam ketaatan dia melakukan segala perintah Tuhan. Dan banyak orang berkata, ini perintahnya terlalu berat, angel, susah. Siapa bilang? Dalam 1 Yohanes pasal 4 berkata, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, jadi kalau orang mengasihi Allah, perintah Tuhan model bagaimanapun, tidak ada yang berat. Yang berat kalau orang tidak mengasihi Allah. Orang-orang mengasihi Allah, dia rela, saudara-saudaraku, korbankan waktunya, pikirannya, hatinya, hidupnya, tenaganya, bahkan materi, saudara-saudaraku, ya, uangnya, untuk apa? Dia melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Nah, itu hati hamba seperti itu. Seperti Tuhan minta Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Abraham tidak keberatan karena dia lebih cinta Tuhan, saudaraku, ya. Meskipun satu sisi berat karena dia harus menunggu Ishak ini 25 tahun kemudian Ishak lahir. Waktu Ishak sudah lahir, lagi senang-senangnya Abraham dengan Ishak, Sarah dengan Ishak, lagi bermain lucu-lucunya Ishak. Tuhan minta Abraham, persembahkan anakmu. Waduh. Saudara yang kasih Tuhan, ini tidak mudah, tapi karena Abraham cinta Tuhan, dia persembahkan Ishak, saudaraku, ya. Apa yang menjadi Ishak di dalam hidup kita yang kita kasihi? Waktu kita kah? Tenaga kita, pikiran kita, hidup kita kah? Atau materi uang kita kah? Nah, Tuhan minta persembahkan itu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan pernah keberatan. Engkau pasti melakukan karena engkau punya hati hamba. Katakan amin. Hati hamba penurut, ya. Hati hamba yang menuruti akan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dapat kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 16 sampai 18. Dari sini kita temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti rahasia hati hamba penurut. Siapakah dia, saudaraku, ya? Mari kita lihat, dia adalah orang yang apa, saudara? Pertama, dia perlu dengarkan dulu, ya, mendengarkan akan perkataan Yesus. Yesus bilang apa? Di dalam perkataannya, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, saudaraku. Jadi seorang hamba itu di bawah tuannya. Artinya hamba itu dia berada di atas, di bawah otoritas tuannya. Jadi tuannya itu mempunyai kekuasaan atas seorang hamba, ya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Amin. Nah, hati hamba penurut ada di sini, saudaraku. Ini yang Yesus katakan. Dari mana kita tahu? Dari apa yang Yesus katakan ini. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kata sesungguhnya ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat serius. Sesuatu yang nggak bisa dipermainkan. Sesuatu yang benar-benar menarik perhatian kita semua. Dia bilang apa? Sesungguhnya seorang hamba
Seorang hamba itu apa, saudaraku? Tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ya. Jangankan lebih tinggi, lebih sejajar pun gak boleh, saudaraku. Jadi hamba itu harus ada di bawah otoritas tuannya. Nah, inilah suasana rahasia hati hamba penurut ada di sini. Jadi orang yang menyadari bahwa dia adalah hamba, hatinya hamba, maka dia ini akan menuruti ya siapa yang menjadi tuannya, saudara-saudaraku. Yang pertama itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, otoritas yang ada di atas kita ini, saudaraku. Nah, sama seperti Musa dengan Yosua. Saudara perhatikan, Musa itu adalah hamba Allah. Dan Yosua, Alkitab berkata dia adalah hamba Musa. Artinya benar-benar Musa ini abdi Allah, mengabdi kepada Allah. Dan Yosua ini dia mengabdi kepada Musa sebagai tuannya, sebagai orang yang menjadi pembimbingnya, saudaraku. Dan luar biasa Tuhan pakai Musa di zaman dia, banyak mujizat terjadi. Setelah Musa akan dibawa Tuhan ke sorga, nah Yosua inilah yang sudah dipersiapkan, yang sudah dilatih. Dia yang menggantikan Musa. Dan ketika Yosua menggantikan Musa pun, Tuhan berikan otoritas ini pada Yosua, saudara. Sehingga orang Israel, umat Tuhan, mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Yosua, ya. Sama seperti mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa, hamba Tuhan itu, mereka juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Yosua, hamba Tuhan itu juga, ya. Saudara, disinilah hati hamba penurut ada di sini. Jadi, saudaraku, rahasia temukan hati hamba penurut itu kita temukan di ayat ini, ya, saudara. Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, saudaraku. Jadi inilah yang Tuhan mau ada dalam hidup kita semua, ya. Ini rahasia yang pertama. Seorang hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Artinya tuannya itu selalu memiliki otoritas di atas hambanya. Saudara, ini yang pertama, ya. Mari kita lihat yang kedua. Saudaraku, rahasia iman yang kedua, yaitu rahasia temukan hati hamba penurut itu seperti apa. Yang kedua, nah ini ya, tadi kalau dia yang pertama itu kan dengarkan, ya, dengarkan perkataan Yesus. Sekarang setelah dia dengarkan, D yang kedua itu bernama dekatkan dirinya. Untuk apa? Mengetahui semua firman yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu, kamu melakukannya. Amin. Saya ulangi, ya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara, orang yang ingin mengetahui itu, maka dia perlu mendekatkan dirinya, ya. Dia mendekatkan dirinya untuk apa? Mengetahui semua firman yang Tuhan Yesus ajarkan. Seringkali orang tidak mengetahui kenapa? Karena dia kurang mendekatkan dirinya, saudaraku. Saya kasih contoh ketika kita bertemu dengan misalnya anak kita, karena anak begitu dekat dengan kita, sehingga apa yang kita bicarakan dia dengar, dia tahu. Tapi kalau orang di luar sana, dia nggak tahu apa yang sedang kita bicarakan di dalam rumah, saudaraku. Karena apa? Dia jauh. Dia di luar rumah kita, saudaraku, ya. Apalagi dia di luar saudaraku, di luar daerah, itu malah tambah nggak tahu, saudaraku. Kecuali kita pakai alat komunikasi WhatsApp untuk video call, dia pasti bisa tahu. Atau kita pakai ini, ya, media sosial ini, yaitu Zoom, kita bisa tahu karena apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu setiap hari mendengarkan, jadi Bapak Ibu tahu, ya, seperti itu. Jadi rahasia temukan hati hamba penurut itu, dia punya D yang kedua. D yang kedua itu yaitu dekatkan dirinya. Untuk apa? Mengetahui. Biasanya kalau orang itu dia ingin mengetahui sesuatu tuh dia harus lebih mendekatkan diri. Supaya apa sih yang dibicarakan dia tahu. Kalau dia nggak dekatkan diri, dia jauh, dia tidak akan tahu, saudaraku. Ya, sampai sini paham Bapak Ibu sekalian, ya. Semua yang diajarkan Yesus, orang-orang yang dekat dengan Yesus itu siapa? Murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu tahu. Yang tadinya mereka nggak tahu, mereka tahu karena setiap hari mereka berkumpul dengan Yesus. Jadi mereka tahu apa yang diajarkan Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang diminta oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, mereka tahu apa yang menjadi tujuan-tujuan Yesus sampai pada puncaknya Yesus mati di atas kayu salib. Yesus sudah beritahukan kepada mereka. Karena apa?
Mereka setiap hari itu kumpul dengan Yesus ya. Kalau orang Jawa punya filosofi apa? Mangan gamangan ngumpul. Betul ya saudaraku? Jadi makan tidak makan tetap kumpul bersama-sama. Tapi saya percaya biasanya kalau kita kumpul-kumpul itu pasti makan ya. Pasti makan, tidak makan saudaraku, pasti makan. Ya, ini yang kedua. Nah, kita lihat rahasia iman yang ketiga, saudaraku. Untuk mengetahui siapakah orang yang temukan rahasia temukan hati hamba penurut itu, yang ketiga, dia punya D yang ketiga itu bernama saudaraku dengan rendah hati, ya saudaraku. Dia dengan rendah hati, dia mau hidupnya dikoreksi, ya, dikoreksi kemudian dan dia mau juga dipilih oleh Tuhan. Orang setelah dikoreksi hidupnya, saudaraku, dikasih tahu ini kamu punya kekurangan, kelemahan sini, kesalahan sini. Maka dia juga rindu supaya dia juga setelah dikoreksi, dia dipilih oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat Yohanes 13 ayat 18. Ya, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Amin. Amin. Saudara perhatikan, ini yang Yesus katakan ya. Bukan tentang kamu semua, berarti ada satu di antara mereka semua itu. Ya, yaitu Yudas ya. Yesus bilang, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu, Yesus bilang apa? Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, ya, genap firman ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi saudaraku, ini Yesus sedang mengoreksi akan murid-muridnya, dan sesungguhnya di sini murid-muridnya ini mereka sedang dikoreksi dan mereka harus introspeksi. Apakah saya yang akan melakukan itu? Ternyata, saudaraku, Yesus bilang, dia kasih sinyal, ya, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku, ya. Itu jadi sinyalnya ada di situ, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, temukan hati hamba penurut itu ada pada D yang ketiga, yaitu dengan rendah hati. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu sekalian, dia mau hidupnya itu dikoreksi. Dikoreksi, setelah dikoreksi, dia menyadari akan kesalahannya, akan kekurangannya, akan sesuatu yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman. Nah, setelah dikoreksi, dia sadar, kemudian dia rindu, dia mau dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Amin. Ya, saudara, makanya lihat 12 murid, meskipun satu yang mengkhianati Yesus ini dia mati dengan gantung diri, yaitu Yudas. Petrus pun sempat menyangkal Yesus, tapi Petrus bertobat sungguh-sungguh, dia sadar dan dia minta ampun dan Tuhan pakai dia luar biasa. Saudara, kita semua ya, ini menunjukkan bahwa kelemahan manusia ini, saudaraku, kita bawa kepada Tuhan untuk dikoreksi, diperbaiki, sehingga Tuhan perlengkapi kita untuk menjadi alat Tuhan yang besar ya di tangan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah ada manfaatnya, apakah ada faedahnya, apakah ada keuntungannya bagi Tuhan menemukan hati hamba penurut itu. Kita lihat hasilnya apa? Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti bahwa dia diutus. Yang diutus ini tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya atau pengutus ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Amin. Jadi orang yang mengutusnya ini, dia mempunyai kekuasaan, kedudukan lebih tinggi dari yang diutusnya. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sama seperti seorang misioneri yang dikirim melayani di luar daerah, ya, di luar pulau atau di luar kota atau di luar negeri. Nah, yang mengutusnya ini dari sebuah lembaga. Mereka ini benar-benar mempunyai kekuasaan lebih tinggi. Jadi mereka yang mensuplai yang diutusnya itu, saudaraku. Sehingga semua ada kerjasama yang baik. Jadi di sini ini hasil yang pertama ya. Jadi kita semua mengerti bahwa yang mengutusnya ini dia mempunyai kedudukan, kekuasaan lebih tinggi dari yang diutusnya ya. Seperti Yesus, dia datang ke dalam dunia ini,
diutus oleh Bapa, saudaraku. Dan Yesus berkata, Bapa mempunyai kuasa atas aku, saudaraku. Dan dia menaklukkan diri kepada kehendak Bapa. Artinya Yesus harus rela mati di atas kayu salib. Itulah, saudaraku, Yesus sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, ya, saudaraku, sehingga dia melakukan segala kehendak Bapa yang mengutusnya. Oke, waktu Yesus dia naik ke sorga, dia juga mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Jadi baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka punya kerjasama yang baik. Ini hasil yang pertama, dan saya percaya kita semua pun di dalam dunia ini Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan dosa, dan kemudian hati kita diterangi oleh firman Allah. Lalu setelah itu kita diutus Tuhan untuk kita pergi memberitakan Injil, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi inilah yang Tuhan inginkan, kita sebagai utusan-utusan Tuhan di muka bumi ini, kita adalah representatif kerajaan Allah. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan otoritas untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Karena itu Bapak Ibu, saya percaya seorang yang diutus Tuhan, dia pasti diperlengkapi Tuhan dengan kuasa, dengan tanda-tanda mujizat ajaib. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Dari temukan hati hamba penurut ini, saudaraku, ini rahasianya, ya. Lihat hasilnya yang kedua, bagi orang percaya, dia tahu firman, dia mengetahui firman, dan dia taat firman, dia pasti berbahagia. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Amin. Jadi orang berbahagia itu siapa? Bukan cuma tahu firman. Setelah dia tahu, dia paham, maka dia melakukan, saudaraku. Dia mentaati apa yang Tuhan suruh dia kerjakan, baru di situ dia berbahagia, ya. Jadi kapan saudara saya menjadi umat Tuhan, orang percaya, murid Tuhan yang berbahagia? Setelah firman kita pelajari, oh sekarang aku ngerti, sekarang aku paham, sekarang aku sadar, sekarang aku bisa memahaminya dan aku mau melakukan. Baru di situ saudara dan saya berbahagia. Tapi kalau hanya sebatas tahu, sebatas ngerti, sebatas cuma paham tapi nggak action, nggak melakukan, ibarat ini gajah dibelangkoni, saudaraku, ya, dia tidak akan berbahagia. Jadi saudara, di sinilah kita lihat hasilnya luar biasa bagi hamba, hati hamba, ya, menemukan hati hamba penurut itu, dia ada di sini, dia berbahagia, ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku, rahasia temukan hati hamba penurut ini, lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mau apa? Dia tidak mau menentang Tuhan Yesus. Kalau gitu siapa yang menentang Yesus? Nah, inilah Yudas yang dipakai oleh setan untuk menentang Yesus. Itu sangat berbahaya, ya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Amin. Amin. Apa artinya mengangkat tumitnya terhadap aku? Di sini Yudas, dia tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia lebih condong mengikuti keinginan-keinginan roh jahat, yaitu setan yang mengendalikan dia, sehingga apa yang terjadi? Dia mengangkat tumitnya terhadap Yesus. Artinya, saudaraku, dia rela untuk mengkhianati Yesus, ya, seperti yang kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya yang lalu. Bahwa Yudas ini akhirnya menjual Yesus hanya dengan gara-gara uang 30 keping perak, saudaraku. Nah, semua ini bermula dari mana, saudara? Hal ini terjadi karena Yudas buka celah. Dia tidak bisa melihat orang lain mau berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dia itu rasanya nggak terima. Dia rasanya itu keberatan kalau orang lain berbuat sesuatu, berkorban bagi Tuhan, itu dia nggak suka. Contoh waktu Maria Magdalena setelah dilepaskan dari roh jahat, dari dosa perzinahan, percabulan yang menjijikan itu, dia sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada Tuhan, dia datang mempersembahkan minyak narwastu, itu harta kekayaan yang dia punya, saudaraku. Namun ada yang keberatan, ada yang protes, ada yang gak suka, saudaraku. Dalam hatinya dia bilang, lebih baik minyak ini kamu jual aja dan uangnya itu kamu berikan pada orang miskin. Buat apa ini pemborosan? Nah, disinilah awal mulanya
Yudas mulai dikendalikan oleh roh jahat, saudaraku. Kenapa? Karena dia buka celah, saudaraku. Harusnya Yudas sebagai murid Tuhan bilang, aduh saya bersyukur. Ada orang datang berdosa diampuni dan dia datang mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus, Guru dan Tuhanku. Aku bersyukur sekali. Harusnya Yudas punya hati seperti itu. Tapi karena Yudas ini, saudaraku, dia protes dalam hatinya, dia menentang apa yang dilakukan Maria Magdalena. Nah, sehingga disitulah roh jahat mulai kuasai dia, saudaraku. Dan kita lihat akhir hidup dari Yudas itu mengenaskan, ya. Dia menyesal, tapi menyesalnya itu salah. Dia gantung diri, saudara, karena setelah dia tahu dia sudah mengkhianati gurunya, dia menjual Yesus, dia mati dengan cara gantung diri. Ya, ini penyesalan, tapi caranya penyesalan salah. Petrus juga lakukan kesalahan, menyangkal Yesus 3 kali. Dia menyesal, tapi dia bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan pakai Petrus luar biasa. Ya, Bapak Ibu, ini rahasia yang sudah saya sampaikan buat kita pagi ini, dan rahasia tentang hati hamba penurut kita temukan ada di 3 poin ini. Tuhan berkati kita semua, dan mari kita akan berdoa bersama-sama, ya. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, akan berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Kepada Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo akan berdoa firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau beri pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kekuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami dan hati kami, membangkitkan harapan dan kasih kami. Berkatilah kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dengan firman ini satu kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu ini Tuhan, satu jawaban bagi semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, praise the Lord. Tuhan berkati Bu Joyce untuk doa peneguhan firman yang luar biasa, ya. Tuhan berkati Bu Joyce. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanannya luar biasa. Firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kita bagaimana rahasia temukan hati hamba menjadi seorang yang penurut dengan 3 kebenaran. Dengarkan perkataan Yesus, dekatkan diri untuk mengetahui semua firman Tuhan, dan tentunya kita melakukan, dengarkan dan melakukan firman yang Tuhan mau kita lakukan, dan kita dengan rendah hati kita ada di dalam kehidupan selaku anak-anak Tuhan sebagai orang yang penurut bagi seorang hamba. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua untuk kita melakukan dalam hidup kita, dan Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta, sehat kuat Tuhan beri, hikmat kuasa kewahyuan, dan terus duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh untuk disampaikan buat kami semua. Tuhan terus pakai Bapak Pendeta dalam pelayanan tiap-tiap hari, menjadi berkat untuk kami semua, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
diberikan umur yang panjang, diberkati Bapak Pendeta bersama dengan Sintes, Kepala, dan ketiga anak kasih Bapak semua keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Baik, juga terima kasih buat Bapak Ponidi dari Kediri yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Joyce yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Waktu disilakan Ibu Magdalena. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC, dan diaminkan dengan I receive. Doa profetik 1. Korupsi dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena. Amin, terima kasih Pak John. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Magdalena dari Kediri yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom Bu Jaju.
Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, dan ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang besar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 081306929929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat minggu malam pukul 7 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pada pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pada pagi, lebih menyegarkan. Ibadat gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nenek dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Agustus 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 1 bulan 8 2023, putrinya Ibu Indriani Sidoarjo. Ya, tanggal 2 kemarin cucunya Bu Weli ya, sudah Oh ya, lewat. Ya. ini nggak ada. Ya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati. Nomornya nggak ada, Ya. Pak. Nomornya nomor baru Ya. nanti dicantumkan. Oh karena iya. nomor lama sudah tidak dipakai karena sudah dihack orang gitu. Oh gitu. Ya. Ya, demikianlah info gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jaju. Iya, terima kasih Pak John. Maaf terus Pak John. Ya, Selamat terus. baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yayu yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Weli. Ya. Bapak Pendeta, nanti mohon nomor yang baru Ibu Sinta supaya Siap. Ya. kami bisa kirim yang berulang tahun selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendapat doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA,
kami berikan waktu buat Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu dengan hormat disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak Bu Weli yang telah memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bu Mahda, sudah sehat. Terima kasih atas pelayanannya, menjalankan tugas untuk menaikkan doa berpetik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bu Jajuk, ada pepatah, nah, itulah. Jadi Bu Jajuk sudah hadir, luar biasa. Terima kasih Bu Jajuk, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada atas kehadiran. Dan yang saya lihat di sini sudah, yang ada Bu Sinta dan anak-anaknya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, firman-Nya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Weli Hukubun. Silakan Ibu Weli. Ya baik, terima kasih kami sampaikan buat Bapak Yanto yang luar biasa dipakai Tuhan untuk telah menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan buat kita semua, yaitu ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa prophetik. Minta maaf, doa berkat. Ya. Saya konsentrasi buat tulis nomor api. Ya, ini nomornya sudah ada di depan Bu Eli. Nanti saya kirim ke grup ya. Itu nomor baik. barunya itu 0859-6427-7805. Itu nomor yang baru. Kalau yang lama sudah dipakai ya. Yang 2202 sudah tidak dipakai. Oh ya, berarti kami nanti hapus, delete. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan menerima doa berkat kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan yang Maha. Dengan hormat disilakan untuk menaikkan doa berkat buat kita semua. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa ya. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan ada pagi ini. Dalam kebaktian pagi ini Tuhan hadir untuk memberkati anak-anak-Mu. Mulai dari koordinatornya, yang memimpin sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati sahabat-sahabat terkasih, Pak Yanto, sekeluarga, Bu Weli sekeluarga. Oh Tuhan memberkati juga Ibu Magdalena sekeluarga, memberkati juga Bu Jajuk Eliwati Koswandi sekeluarga. Berkati Ibu Joyce Putirai sekeluarga. Berkati ya Tuhan Ibu Meliawati sekeluarga, berkati Ibu Sinta sekeluarga, hamba-Mu, kami semua Tuhan, Pak Jonathan juga berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, pagi ini siapa yang sakit, Engkau terima kesembuhan. Yang dalam persoalan, Engkau terima jawaban. Yang lemah, Engkau terima kekuatan. Yang dalam keadaan kesusahan, kesedihan, Tuhan hiburkan hatimu. Yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan, hari diterima pertolongan Tuhan turun atasmu. Tuhan pembuat keajaiban masih melakukan mujizat sampai hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih, kami percaya kuasa-Mu masih bekerja untuk semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin kebaktian pagi ini di dalam nama Yesus. Mari Bapa, sebelum kami berpisah Tuhan, kami doakan sekali lagi setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang keluarga mereka, anak cucu keturunan mereka, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, percaya pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan Pak Yanto, pergumulan Bu Weli, pergumulan Bu Magdalena, pergumulan Tuhan Bu Jajuk, pergumulan Bu Joyce, pergumulan Ibu Sinta, pergumulan hamba-Mu Pak Jonathan Ponidi. Tuhan kami berdoa, mendengarkan doa anak-anak-Mu.
Tuhan, tak lupa kami juga berdoa, ya Tuhan, buat cucu Aldrik Ukubun yang panas, Tuhan sembuhkan dia. Biarlah Tuhan panasnya ini bisa kembali normal lagi, stabil lagi dalam nama Yesus. Untuk Arsenio juga Tuhan, pulihkan kesehatannya secara total dalam nama Yesus. Dan dia dapat berbicara lancar dalam nama Yesus. Untuk cucu Ibu Nini Herawati, anak Dev Samuel juga, dia bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Terima kasih bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk Tuhan, anak dari Pak Lubis, ya Tuhan, anak Geren bisa bicara lancar juga dalam nama Yesus. Untuk putri daripada Pak Bruri, Bu Rosalin, Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kejiwaan kesehatannya dalam nama Yesus, bisa berkomunikasi dengan baik, lancar juga. Mendoakan Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia. Doakan Ibu Marlina, Ratna Marlina di Kota Pekanbaru, sembuhkan dia. Doakan juga Ibu Ong Gyokim, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Doakan juga Ibu Lea Siwalete, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anakmu yang terganggu kesehatan, sembuhkan mereka Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan Ibu Linda Effendi, kami juga doakan sembuhkan dia. Ibu Desi, sembuhkan dia. Oh Tuhan, Pak Umar, sembuhkan dia kesehatannya. Ibu Indriani, calon menantunya, ya Tuhan, Christian, sembuhkan dia. Kalau tanggal 9 mereka akan pergi Penang untuk berobat, Tuhan tolong lancarkan, sembuhkan. Ibu Rosalin juga, sembuhkan dia. Ibu Marta juga, sembuhkan dia, ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Pak Wahyu Kubun juga sudah disembuhkan. Untuk punggung bagian belakangnya, hasil ronsen pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Yanto. Terima kasih ya pelayanannya. Terima kasih Pak Bu Pendeta Beli. untuk doanya, Terima kasih pelayanannya. Sama-sama Pak Yanto. Joy, Terima kasih Ibu Magdalena dengan suaminya. Terima kasih Bu Sinta dan anak-anaknya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih Bu Eli. Memberkati teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi. Sampai God jumpa. bless you all. God bless you Ya, all. semangat ya. Sampai jumpa nanti malam. Bye-bye. Bye bye.